Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa bughdus syaitan wa bughdus syaitani lan benci maring setan wa bughdud dunya lan sengit utawa benci maring donya wa bughdu ahlil ma'asi lan sengit maring ahli maksiat wa mahabbatullahi lan demen maring Allah wa mahabbatu kalamihi lan demen maring kalame Allah wa rasulihi lan demen maring rasule Allah wa sahabati lan demen maring sahabat wal ali lan demen maring keluargane Kanjeng Nabi wal ansari lan maring para sahabat Ansor wassolihina lan demen maring wong-wong kang saleh. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kewajiban hati yang wajib kita lakukan dalam hati kita adalah membenci setan. Jadi wajib ada di dalam hati kita itu tidak suka, benci terhadap setan, asyaiton. Nah, setan itu siapa? Setan itu adalah kafirul jinni. Jadi yang kafir dari bangsa jin itu namanya setan. Meskipun terkadang ketika disebut syaiton, asyaiton, maka yang dimaksud di situ adalah iblis, yaitu jin yang pertama yang diciptakan yang kufur kepada Allah. Jadi ada makhluk selain manusia itu jin, bangsa jin. Jin ini ada yang kafir dan ada yang muslim. Tetapi yang kafir lebih banyak daripada yang muslim. Jin yang kafir ini disebut sebagai asyaiton, setan. Ini jin yang kafir, yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga diutus untuk berdakwah kepada kalangan jin, bukan hanya diutus pada kalangan manusia saja. Sehingga di antara para jin ini ada yang kemudian masuk ke dalam agama Islam, tetapi lebih banyak yang mereka enggan, tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Mereka yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam disebut setan, asyaiton. Nah, di antara mereka yang masuk ke dalam agama Islam, di antara mereka ada yang kemudian taat, menjadi seorang muslim yang taat, artinya mereka menjadi seorang jin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini jin muslim yang soleh, yang bertakwa. Tetapi lebih banyak di antara mereka itu yang fasik, yang mereka tidak mau taat meskipun muslim, tetapi tidak mau taat kepada Allah, tidak sholat, tidak puasa Ramadan, akhlaknya rusak dan seterusnya. Itu lebih banyak daripada jin-jin yang yang soleh, yang bertakwa. Sehingga jin ini dikenal dengan akdzabu khalqillah, sebagai makhluk Allah yang paling pendusta,
Makhluk Allah yang paling suka berbohong itu adalah jin. Karena mereka itu disifati dengan akdzabu khalqillah, makhluk yang paling pembohong, maka kita jangan mudah percaya kepada jin. Meskipun dia mengaku sebagai jin muslim, kita jangan mudah percaya kepada mereka. Kenapa? Karena mereka gampang menipu. Apalagi pada umumnya kita ini tidak bisa melihat jin, sementara jin itu melihat kita. Jadi jin melihat kita, kita tidak bisa melihat jin. Maka sangat berbahaya apabila seseorang itu berteman dengan jin meskipun mengaku itu sebagai jin muslim. Karena bisa jadi apa? Hanya mengaku-ngaku saja, tetapi sebenarnya dia adalah setan, jin yang kafir. Kenapa? Tadi kita sebutkan mereka adalah akdzabu khalqillah. Kebanyakan para jin ini berusaha, apalagi setan-setannya ini berusaha untuk menjerumuskan manusia. Bahkan seandainya Allah itu tidak memerintahkan para malaikat untuk menjaga manusia, maka manusia ini sudah dijadikan sebagai objek permainan oleh jin-jin ini. Sudah dibuat seperti bola oleh jin ini, dipermainkan ke sana kemari. Seandainya tidak ada para malaikat yang diperintah oleh Allah untuk menjaga setiap manusia. Kenapa? Lah mereka melihat kita, sementara kita nggak bisa melihat dia. Maka jin ini bisa leluasa untuk mempermainkan manusia. Tetapi alhamdulillah Allah ini memerintahkan malaikat hafadzah yang menjaga manusia dari permainan dari para jin ini. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin ini adalah setan, jin yang kafir itu adalah musuh dari orang Islam, musuh dari kita. Maka hendaknya kita jadikan musuh, jangan dijadikan sebagai teman. Dalam Al-Quran sudah ditegaskan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Jangan dijadikan sebagai teman. Sudah diberitahu bahwa setan itu musuh bagi manusia, musuh bagi umat Islam. Maka jadikanlah setan itu sebagai musuh kamu, jangan kamu jadikan sebagai teman. Ini perlu untuk dipertegas karena sebagian orang ada yang berteman dengan setan. Sebagian orang ada yang berteman dengan setan, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong di antara mereka, saling membutuhkan, yaitu para dukun-dukun itu, para dukun-dukun. Tapi yang dimaksud bukan dukun bayi ya, atau bukan dukun pijet. Tetapi yang dimaksud di sini adalah, yang kita sebut dengan dukun di sini adalah orang yang bekerja sama dengan setan untuk melakukan sihir, bekerja sama dengan setan untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan syarak, misalnya untuk mengetahui sesuatu yang gaib, untuk mengetahui sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nanti akan begini. Untuk ini namanya dukun, dukun yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, karena ada kerjasama dengan setan, yaitu
kafirul jinni, jin yang kafir. Ini harus diwaspadai. Karena sejak dulu sampai sekarang itu ada orang-orang yang seperti itu, bekerja sama dengan setan ini untuk misalnya nyantet orang misalnya. Ini namanya apa? Dukun yang kita maksud, yang bekerja sama dengan jin yang kafir. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan berteman dengan setan, tetapi jadikanlah setan itu sebagai musuh, karena Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, setan itu adalah musuh bagi kamu. Musuh itu selalu menghendaki keburukan untuk manusia. Ketika dikatakan bahwa setan itu adalah musuh kita, artinya setan itu nggak pernah menginginkan kebaikan untuk kita, tetapi selalu setan itu menginginkan keburukan untuk kita. Mereka inginnya itu kita kufur, sesat, bermaksiat. Itu yang diinginkan oleh setan. Karena apa? Dia musuh kita. Apakah musuh itu menghendaki kebaikan untuk musuhnya? Tentu tidak. Dia ingin mencelakakan musuhnya. Setan itu musuh kita, maka setan itu menghendaki keburukan pada diri kita, tidak menghendaki kebaikan sama sekali untuk diri kita. Nah, karena itu harus dihindari. Berteman dengan setan ini harus dihindari. Jangan justru seseorang dengan bangga mengatakan bahwa saya bisa misalnya bertemu dengan jin, saya bisa berteman dengan jin, mengaku saya bisa menundukkan jin, dan seterusnya. Kenapa? Hati-hati. Nah, dia bisa jadi tertipu. Dia mengatakan saya bisa mengalahkan jin, saya bisa menundukkan jin, tetapi hakikat yang sebenarnya dia yang ditundukkan oleh jin. Ingat bahwa jin itu pandai dalam menipu seseorang. Dia pintar untuk mencelakakan seseorang. Seakan-akan manusia itu yang menang, tetapi sesungguhnya setan, jin yang kafir ini yang telah menundukkan dirinya. Ini harus berhati-hati. Sangat berbahaya ketika seseorang itu berteman dengan jin. Jin adalah musuh kamu, maka jadikanlah jin sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai teman. Karena apa? Karena setan, kafirul jin, ini senantiasa menghendaki keburukan untuk manusia. Sebagian jin kafir ini datang kepada manusia. Dia mengatakan bahwa saya adalah jin muslim. Dia mengatakan begitu. Padahal dia jin kafir, setan dia. Tetapi dia mengaku sebagai jin muslim. Namanya pembohong. Kemudian dia apa? Saya siap untuk membantu kamu, kata jin itu, setan, jin yang kafir. Nah, saya siap untuk membantu kamu untuk mengobati orang, membantu kamu untuk menolong orang. Kan baik menolong orang, kata dia. Iya, menolong orang itu baik. Maka dia pun kemudian apa? Setuju dengan jin itu. Iya, saya dengan begitu nanti saya bisa menolong orang. Dan menolong orang itu adalah sebuah kebaikan. Nah, ini kan apa? Ini sesuatu yang seakan-akan di sini sesuatu yang baik. Karena jin datang bukan untuk seakan-akan bukan untuk menyesatkan, tetapi dia ingin membantu manusia, menolong manusia lain. Nah, tetapi kemudian dia diajarkan oleh jin ini, diajarkan kalau kamu nanti bisa begini, agar bisa begini, saya ajari tata caranya seperti ini. Pada awalnya tata cara yang diajarkan oleh setan ini terkadang tidak melanggar syariat. Terkadang ada yang langsung melanggar syariat.
Kalau yang langsung melanggar syariat, ini manusianya memang sudah bodoh dari awalnya. Jadi dari awalnya nggak pernah belajar ilmu agama. Nah, makanya dari awal sudah diajari tata cara dukun yang bertentangan dengan syariat Islam. Dari awal sudah langsung seperti itu. Tetapi ada seseorang yang agak-agak paham terhadap agama. Ini kalau nanti langsung diajarkan dengan tata cara dukun yang yang bertentangan dengan Islam, dia bisa menolak. Akhirnya apa? Dia mengajarinya dengan seolah-olah bahwa itu sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ketentuan Islam, seolah-olah. Tetapi kemudian tanpa terasa, karena ilmunya yang masih tipis, ilmunya yang masih sedikit tentang agama, tentang akidah, kemudian sedikit demi sedikit itu diselewengkan oleh setan ini. Nah, yang asalnya itu dengan cara membaca sebagian ayat Al-Quran, dengan membaca sebagian kalimah thayyibah, kalimah thayyibahnya tetapi tata cara membacanya itu keliru, dibuat keliru oleh setan ini agar dia membacanya. Misalnya, saya pernah mendengar seorang dukun, tetapi tidak di sini. Ketika dia mulai dukunnya, dia mengucapkan tahlil. Dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul pada awalnya. Ketika dia di pertengahan, saya simak dengan betul-betul, tiba-tiba dia berubah yang dibaca itu. Orang yang mendengar seolah-olah kalau nggak teliti itu tetap bacaannya. Tetapi ketika di tengah itu dia sudah berubah. Dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia sudah berubah seperti itu. Nah, ini sudah berbalik, maknanya sudah berbalik. Ketika di awal dia menetapkan bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah. Kemudian di belakang dia mengatakan ada yang berhak disembah selain Allah. Nah, ini tanpa terasa si dukun ini pun merasa masih saya Islami. Saya yang diajarkan oleh jin saya itu nggak ada yang melanggar syariat Islam. Padahal dia sudah diselewengkan di sini tanpa dia merasa. Nah, setan adalah musuh kita. Dalam Al-Quran sudah disebutkan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikan setan itu sebagai musuh. Jangan dijadikan sebagai teman, jangan dijadikan sebagai partner mencari uang. Ini bisa membantu cari uang, apalagi sudah jadi dukun terkenal, semua orang datang kepadanya membawa amplop, apalagi bisa ditentukan harga. Ini lebih cepat lagi ini untuk mengumpulkan pundi-pundi harta benda. Nah, ini terjadi. Ini yang seperti ini terjadi, betul-betul terjadi. Nah, sebagian orang itu tertipu oleh bujuk rayu daripada setan ini. Bahkan sebagian ada yang sangat ekstrim karena bodohnya orang ini, terhadap ilmu agama, maka dia ketika misalnya dia sudah menjadi dukun yang sangat terkenal, semua orang datang kepadanya, di saat ini setan ini akan beraksi lebih kuat lagi.
Dia mengatakan, saya nggak mau membantu kamu lagi, saya nggak mau nolong kamu lagi. Nah, di sini dilema sangat besar bagi si dukun. Gimana ini? Kalau nggak mau, habislah saya. Sudah terlanjur terkenal ya. Nah, sudah terlanjur terkenal, terlanjur mandi. Lah kok sekarang dia mau pergi, meninggalkan saya? Kemudian jin mengatakan, saya nggak akan pergi dengan syarat. Nah, dengan syarat. Apa syaratnya? Kamu harus sujud kepada saya. Nah, dia disuruh sujud kepada setan itu. Nah, di sini taruhannya adalah iman. Dengan dia sujud kepada setan, beribadah kepada setan, maka dia keluar dari Islam. Nah, tetapi kalau dia tidak melakukan itu, tamat riwayat perdukunannya. Mana yang mau dipilih? Nggak punya uang atau terus punya uang yang banyak dari hasil itu? Nah, di sini apa? Di sini dilema dia. Sebagian kalau dia orang bodoh dan cinta dunia, maka dia akan rela untuk sujud kepada setan. Nah, sujud kepada setan akhirnya dia semakin tersesat. Semakin dia tersesat, target setan bukan hanya dia saja, tetapi umat Islam secara keseluruhan yang mempercayai terhadap orang itu. Karena dalam hadis disebutkan, barang siapa yang datang kepada seorang dukun, dukun yang dimaksud tadi itu ya, bukan dukun bayi, bukan dukun pijat, tetapi orang yang punya kerjasama dengan jin untuk bisa untuk mengobati atau bisa untuk mengetahui sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang dan seterusnya. Itu yang kita maksud dengan dukun. Seseorang yang datang kepada dukun, kemudian dia meyakini bahwa apa yang diucapkan oleh si dukun itu pasti benar. Pasti benar. Dia meyakini itu. Maka hukumnya dia kufur yang datang. Tetapi apabila seseorang sekedar datang, dia bertanya kepada dukun, tetapi dalam hatinya, ya ini bisa salah, bisa benar, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tidak jatuh kepada riddah, tetapi dia berdosa karena telah datang kepada si dukun itu yang memiliki kerjasama dengan setan. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu sekali lagi kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati mewaspadai setan. Setan itu musuh kita, untuk kita benci, bukan untuk kita cintai, bukan untuk kita jadikan sebagai teman, bukan untuk kita jadikan partner untuk cari uang, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Karena sebagian orang punya potensi itu, punya potensi. Mungkin bagi kita enggak, melihat jin kayak apa aja enggak pernah. Melihat, kita enggak pernah lihat hantu aja enggak pernah lihat. Karena hantu itu juga jin ya, jin yang menampakkan dirinya. Kita juga enggak pernah lihat. Tapi sebagian orang itu setiap hari melihat jin. Ini punya potensi jadi dukun, orang seperti ini. Iya, ada sebagian orang, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu selalu ditampai, jin itu memperlihatkan kepada dirinya. Ada orang yang seperti itu. Artinya orang ini punya potensi untuk mengarah ke sana. Nah, karena sebagian itu adalah turunan. Jadi jin itu umurnya lebih panjang dari manusia secara umum, bukan perorangan, per jin. Karena ada juga yang kemudian dibunuh oleh orang sehingga umurnya nggak panjang. Tetapi secara umum jin itu umurnya lebih panjang dari manusia. Maka bisa jadi jin mbahnya dulu
Jin yang dulu pernah kerjasama dengan mbahnya ini dukun, kerjasama dengan setan. Ini sudah bersumpah untuk berkhidmah kepada keluarga itu, sehingga ketika mbahnya mati, ganti bapaknya yang jadi dukun. Ketika bapaknya mati, ganti cucunya yang jadi dukun. Potensinya terus ada karena apa? Jinnya tetap, tetapi manusianya berganti-ganti. Nah, ketika seseorang itu tidak kuat imannya, maka jin ini setan ini akan menawarkan kepada dirinya, menawarkan bantuan, menawarkan pertolongan dengan dalih-dalih yang seakan-akan baik, tetapi sesungguhnya karena setan itu musuh, maka musuh tidak pernah menghendaki kebaikan kepada musuhnya. Dia menghendaki keburukan untuk musuhnya. Dia menghendaki musuhnya itu tersesat seperti dirinya dan bisa menyesatkan orang lain. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bughdus syaitan. Harus kita ada rasa benci terhadap setan, jangan suka terhadap setan. Setan itu memang ciptaan Allah, tetapi Allah membenci setan, maka kita wajib untuk membencinya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika disebut setan, terkadang juga yang dimaksud adalah iblis. Iblis ini nenek moyangnya jin. Kalau nenek moyang manusia itu Adam, itu manusia pertama yang diciptakan. Tetapi kalau setan atau jin, ini iblis yang pertama diciptakan. Dahulu iblis ini beriman kepada Allah. Ketika awal mula hidup diciptakan oleh Allah, iblis ini mukmin dan beribadah kepada Allah di dalam surga bersama para malaikat. Tetapi tidak benar jika dikatakan iblis itu gurunya para malaikat. Enggak, tidak benar. Tidak pernah iblis itu menjadi gurunya malaikat. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang, tidak pernah iblis itu menjadi gurunya malaikat. Tetapi iblis itu jin, bukan malaikat juga. Iblis itu adalah jin yang hidup bersama malaikat dan beribadah kepada Allah dalam surga di awal-awal kehidupannya. Tetapi iblis ini kemudian murtad karena protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi kafir, keluar dari agama Islam, dan tidak akan pernah kembali kepada agama Islam. Allah memberikan umur yang panjang kepada iblis ini sehingga tidak mati kecuali nanti setelah an-nafkhah al-ula, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya yang pertama, ini baru iblis ini mati, sebagaimana semua makhluk hidup mati kecuali beberapa saja. Nah, ini ini iblis laknatullah alaih. Ini sangat berbahaya. Iblis ini sangat berbahaya. Masih sejak zaman Nabi Adam sudah ada, sampai sekarang masih bergentayangan kemana-mana untuk mencari mangsa, menyesatkan manusia. Iblis ini, selain dia punya keturunan dan anak buah setan-setan yang jumlahnya sangat banyak. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada diri manusia itu ada jin yang disebut dengan jin qarin. Yang disebut dengan jin qarin ada di setiap kita. Mungkin yang orang Jawa menyebutnya dengan batur. Artinya dia qarin itu kan artinya teman. Batur itu bahasa Jawa, artinya bahasa Indonesia juga teman. Jadi ketika manusia lahir, maka ada jin qarin yang menyertainya. Jin ini kafir kecuali jin qarin yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia masuk Islam.
nggak kuat ya, sehingga dia masuk ke dalam agama Islam. Itu jin qarinnya Rasulullah. Tetapi jin qarin selain jin qarinnya Rasulullah itu kafir, yang tujuannya adalah menyesatkan manusia, menyesatkan yang ditemaninya ini. Itu yang apa namanya, yang ingin tujuan dia adalah seperti itu. Selalu menyertai kita kemanapun, dimanapun dia selalu menyertai, berusaha untuk mencelakakan kita. Tetapi tadi kita sampaikan, selain ada jin qarin, malaikat itu memerintahkan malaikat hafadzah untuk menjaga diri kita. Jadi selain ada jin yang berusaha mencelakakan, tetapi ada malaikat yang berusaha menolong diri kita. Nah, seandainya tidak ada malaikat yang menjaga diri kita, maka kita sudah dipermainkan oleh jin ini, sudah dibuat bal-balan oleh jin ini. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjaga diri kita dari jin ini. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus selalu waspada dan kita berdoa. Kita selalu berta'awud, berdoa meminta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari setan, setan baik setan iblis yang dimaksud atau setan kafirul jinni, jin yang kafir. Ini kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga manusia yang tingkah lakunya seperti setan. Seperti setan. Maka mereka disebut dengan syaitonul insi, setan dari kalangan manusia. Setan manusia itu seperti apa? Yaitu setan yang perbuatannya kayak setan, manusia yang perbuatannya kayak setan. Nah, setan itu apa perbuatannya? Berusaha menyesatkan orang lain. Kalau ada manusia, pekerjaannya itu ingin keburukan untuk manusia, keburukan dalam agama, dia ingin menyesatkan manusia lain, maka perbuatan dia seperti setan. Waspadai, meskipun dia manusia, dia itu syaitan, dia setan yang ingin menyesatkan diri kita. Ada juga yang seperti itu. Tapi pada dasarnya ketika kita menyebut syaitan, maka yang dimaksud adalah kafirul jinni, yaitu jin yang kafir. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali. Wa bughdud dunya. Di antara kewajiban hati adalah membenci dunia. Membenci dunia, maksudnya dunia ini apa? Harta benda. Yang dimaksud dunia di sini adalah harta benda yang melebihi dari kebutuhan. Membenci terhadap dunia artinya hati kita itu jangan ditambatkan kepada kecintaan terhadap dunia, terhadap harta benda melebihi dari yang dibutuhkan. Memang kita di dunia ini membutuhkan harta, membutuhkan harta untuk makan, untuk minum, diri kita, istri dan anak-anak kita membutuhkan itu, untuk kemudian berinfak dan seterusnya, membutuhkan. Tetapi yang tidak diperbolehkan itu bukan memiliki harta. Yang enggak diperbolehkan itu adalah cinta terhadap harta. Harus dibedakan. Yang dilarang itu bukan memiliki harta, tetapi yang dilarang itu adalah cinta terhadap harta benda, terhadap dunia. Kalau memiliki harta, banyak para nabi yang memiliki harta yang melimpah, seperti Nabi Dawud, seperti Nabi Sulaiman. Harta bendanya banyak sekali.
tetapi nggak ada cinta terhadap harta di dalam hatinya. Itu sebab Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman bin Auf, mereka kaya raya punya harta, tetapi mereka tidak cinta terhadap harta. Orang nggak punya harta, miskin sekali, fakir, tapi cinta terhadap harta, boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena yang dimaksud di sini adalah cinta terhadap harta, cinta terhadap dunia, itu yang haram. Yang di sini termasuk maksiat hati. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan memiliki harta. Kalau kita menjadi orang kaya boleh, asalkan jangan mencintai harta benda itu melebihi dari yang dibutuhkan, itu hatinya sampai kemudian tertambat saja pada harta itu dan berusaha untuk mencarinya dengan segala cara dan diperuntukkan untuk perkara-perkara yang maksiat, hanya untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dilarang. Cinta harta yang seperti itu yang dilarang. Bukan sekedar cinta harta biasa, tetapi mencintai harta benda melebihi dari yang dia butuhkan, yang kemudian itu menyeret seseorang kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Itu yang dimaksud di sini. Jadi kalau masalah senang duit, ya kita semua senang duit. Mungkin kebanyakan kita senang duit, senang harta. Tetapi yang dimaksud cinta harta di sini, yang termasuk dilarang di sini, bukan sekedar cinta yang seperti itu, tetapi mencintai harta dari kadar yang dia butuhkan, dengan yang kemudian bisa menyeret dia untuk mengumpulkan harta benda tersebut dengan cara apapun, halal atau haram, dengan tujuan untuk bangga-banggaan, dengan tujuan untuk bermaksiat, bisa bermaksiat dengan harta benda tersebut. Ini yang dilarang. Tetapi jika seseorang sekedarnya saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka tidak termasuk di sini. Atau seseorang memiliki harta melimpah, tetapi nggak ada kecintaan dalam hatinya terhadap harta benda itu. Sehingga apa? Karena nggak ada kecintaan, ya tandanya apa? Mudah sekali dia berinfak, mudah sekali dengan dia bersedekah. Kenapa? Karena tidak ada kecintaan berlebihan terhadap harta itu. Dia keluarkan zakat tanpa beban, dia keluarkan untuk infak, dia keluarkan untuk bersedekah dan seterusnya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta terhadap dunia itu adalah pangkal dari setiap kesalahan. Karena makanya ini yang kita maksud, Jadi cinta terhadap dunia yang tidak diperbolehkan itu, yang kemudian menyebabkan cinta dunia itu menyebabkan seseorang melakukan kemaksiatan, baik dari tata cara mengumpulkannya maupun dalam hal mentasarufkannya. Karena dengan itu seseorang akan melakukan korupsi, seseorang akan menyopet, seseorang akan merampok, seseorang akan mencuri, seseorang akan berjudi, seseorang akan melakukan riba dan seterusnya. Hubbud dunia seperti itulah yang itu mazmum, yang dicela. Yang dicela itu yang seperti itu.
Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sering kita jelaskan tentang permasalahan ini. Kemudian yang berikutnya adalah bughdu ahlil ma'asi. Benci terhadap kemaksiatan. Benci terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Ini sudah kita jelaskan juga dalam pertemuan sebelumnya. Bahwa ada kewajiban bagi kita itu nahi mungkar. Ketika kita mengetahui sebuah kemungkaran dilakukan di suatu tempat tertentu, misalnya kita tahu, maka wajib bagi kita untuk an-nahyu 'anil munkar. Jika kita mampu dengan tangan atau kekuasaan, maka dengan tangan, dengan kekuasaan. Apabila kita tidak mampu melakukannya dengan tangan atau kekuasaan, maka dengan dengan lisan, dengan cara menasihatinya. Jika tidak mampu, maka minimal dengan hati. Nah ini yang di sini. Dengan hati, artinya menghadirkan rasa tidak senang, menghadirkan rasa benci dalam hati terhadap kemaksiatan yang sedang terjadi. Nggak ridho, nggak suka, benci terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Ini hukumnya wajib dan ini adalah hal minimal di dalam seseorang melakukan an-nahyu 'anil munkar. Sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya. Tidak boleh ada rasa senang di dalam hati seseorang terhadap kemaksiatan yang dia lakukan sendiri maupun yang dilakukan oleh orang lain. Ada orang melakukan maksiat, dia malah tertawa-tertawa senang, maka dia jatuh kepada maksiat. Ketika itu dia jatuh kepada maksiat. Atau seseorang melakukan dosa dengan tertawa-tertawa, dia sendiri melakukan dosa sambil tertawa, bukannya menangis tetapi tertawa. Maka berarti apa? Di sini double. Dia dosa karena melakukan maksiat, yang kedua dia dosa karena senang terhadap kemaksiatan yang dilakukannya. Karena hukumnya wajib bagi seseorang itu untuk membenci membenci kemaksiatan, baik yang dilakukannya sendiri maupun yang dilakukan oleh orang lain. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya masih ada beberapa kewajiban hati lagi, yaitu mencintai Allah, mencintai kalamnya, dan mencintai Rasulnya. Mencintai Allah hukumnya wajib. Mencintai Allah itu dengan beriman kepada Allah, dengan mengagungkan Allah sesuai dengan sifat-sifatnya yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mencintai Allah. Tidak mensifatinya dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Kalau ada seseorang secara lisan mengatakan uhibbullah, saya mencintai Allah, tetapi dia mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, maka dia tidak mencintai Allah. Orang yang mencintai itu pasti mensifatinya dengan sifat-sifat yang baik, bukan dengan sifat-sifat yang tercela. Sifat yang tercela, sifat yang tidak layak bagi Allah adalah sifat makhluk. Semua sifat makhluk itu sifat yang tidak layak bagi Allah. Maka nggak boleh seseorang mensifati Allah dengan sifat makhluk. Al-Imam At-Tahawi As-Salafi, salah seorang ulama salaf, karena beliau lahir tahun 221 Hijriyah, 227 Hijriyah, dan wafat tahun 321 Hijriyah. Artinya beliau minas salaf, termasuk ulama salaf. Beliau mengatakan
wa man wasafallaha bima'nan mimma'anil bashari faqad kafara. Barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu sifat manusia, satu saja sifat manusia disifatkan kepada Allah, faqad kafar, maka hukumnya dia telah kufur. Kenapa? Karena dia telah mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak bagi Allah. Allah itu adalah Tuhan, maka harus disifati dengan sifat Tuhan, sifat ketuhanan. As-sifah al-ilahiyah tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Karena yang disifati dengan sifat makhluk namanya makhluk. Allah adalah al-khaliq, maka harus disifati dengan sifat al-khaliq, tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Sifat makhluk itu seperti berubah, memiliki bentuk, memiliki ukuran, memiliki anggota badan, berada pada tempat, berada pada arah, itu namanya apa? Sifat makhluk. Semua itu sudah pasti sifat makhluk, dan itu sudah kita jelaskan sebelumnya. Maka kalau ada orang mengatakan Allah itu besar bentuknya, ukurannya, dia telah mencaci Allah, nggak mencintai Allah. Kalau ada seseorang mengatakan Allah itu duduk di atas arsy, bersemayam di atas arsy, dia telah mencaci maki Allah. Kenapa? Karena dia telah mensifati Allah dengan sifat makhluk. Dalam Al-Quran nggak ada yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Dalam Al-Quran nggak ada yang menyebutkan Allah itu duduk di atas arsy. Nggak ada. Di mana adanya? Mulai Al-Quran juz pertama sampai juz terakhir nggak ada yang menyebutkan Allah duduk atau bersemayam di atas arsy. Yang ada dalam Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa itu artinya bukan hanya bersemayam. Istawa itu artinya bukan hanya duduk, tetapi istawa dalam bahasa Arab, silahkan lihat qamus Mu'jam, lihat Mu'jam yang besar-besar itu. Istawa dalam bahasa Arab memiliki 15 makna, bukan hanya satu makna. Nah, makanya kalau memaknai itu hanya jangan lihat kamus Indonesia Arab satu kamus saja, lihat kamus-kamus yang besar. Di sana kata istawa memiliki 15 makna, bukan hanya duduk atau bersemayam. Kalau orang Arab mengatakan istawal qamaru, artinya bulan itu sudah sempurna menjadi purnama. Bahasanya Pak, istawa juga bukan bulan itu sudah duduk atau bersemayam, bukan begitu maknanya. Nah, kalau orang Arab mengatakan istawa at-ta'amu, itu artinya bukan makanannya sudah duduk, bukan begitu, atau makanannya sudah bersemayam di atas meja, bukan begitu. Tapi istawa ta'am itu artinya makanannya sudah matang, sudah masak. Nah, ketika dalam Al-Quran disebutkan fastawa alal judi, artinya perahu Nabi Nuh itu sudah berlabuh, bukan artinya sudah duduk. Masa perahu duduk? Artinya apa? Ini saya ingin hanya menjelaskan, dalam Al-Quran itu nggak ada yang menyebutkan Allah duduk, itu nggak ada. Allah jalasa itu nggak ada. Yang menyebutkan Allah istaqarra, yang berarti apa? Bersemayam, itu nggak ada. Yang ada dalam Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dan istawa dalam bahasa Arab maknanya ada 15, di antaranya itu adalah menguasai. Seperti dalam bahasa Arab istawa bishrun 'alal iraqi, artinya Bishr telah menguasai kota negara Irak. Nah, masa Bishr telah duduk di Irak? Apa kelebihannya duduk di Irak? Banyak orang yang duduk di sana. Tetapi istawa bishrun 'alal iraqi artinya apa? Bishr telah menguasai Irak, daerah Irak sudah dikuasai. Nah,
Itu bahasa Arab seperti itu. Lah, di sini sebagian para ulama mentakwilkan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dengan makna dari istawa yang lain, bukan duduk, bukan bersemayam. Artinya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah menguasai arsy, bukan duduk, bukan bersemayam. Kalau seseorang mengatakan Allah duduk, Allah bersemayam di atas arsy, berarti dia mensifati Allah dengan sifat makhluk. Orang yang mensifati Allah dengan sifat makhluk tidak mencintai Allah karena dia mencelanya, mencacinya. Bagaimana seseorang yang mengaku mencintai Allah kemudian dia mencaci maki yang dicintainya? Omong kosong itu. Nah, karena itu kita harus berhati-hati dari akidah-akidah yang menyimpang, yang akhir-akhir ini banyak disebarkan oleh kelompok seperti kelompok Wahabi pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dan pengikut Ibnu Taimiyah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sampai di sini ini belum habis ya kajian kita tentang kewajiban hati. Insya Allah besok masih kita lanjutkan lagi, yaitu tentang cinta terhadap kalam Allah, cinta terhadap Rasulullah, cinta terhadap para sahabat, keluarganya, dan orang-orang soleh. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.